Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Putu Niko Jonora Putra, absen 12 dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterkaitan metabolisme karbohidrat dengan metabolisme lemak. Pertama, saya akan menjelaskan tentang metabolisme, di mana metabolisme berasal dari bahasa Yunani metabolismos yang berarti perubahan. Sebagai dasar namanya, metabolisme semua reaksi yang kimia yang terjadi dalam organisme termasuk pada tingkatan sel. Metabolisme ini memiliki 3 tujuan, yaitu yang pertama, konversi makanan menjadi energi untuk melakukan suatu proses seluler. Yang kedua, konversi makanan atau bahan bakar menjadi bahan penyusun protein, lipid, asam nukleat, dan beberapa karbohidrat. Ketiga, pembuangan limbah nitrogen. Reaksi yang dikatalis oleh enzim ini memungkinkan organisme dapat tumbuh dan berkembang biak, mempertahankan strukturnya dan merespon lingkungannya. Metabolisme merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Pada manusia, metabolisme akan mencerna makanan untuk kemudian diolah menjadi energi. Selain bertujuan untuk membentuk energi, metabolisme memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama adalah mengganti sel atau jaringan yang rusak. Kedua adalah respirasi pada tubuh. Ketiga, pertumbuhan jaringan tubuh. Keempat, penyusunan unit pembangunan sel. Kelima, menghasilkan energi dari perubahan zat-zat makanan yang ada pada tubuh. Berdasarkan tujuannya, metabolisme dibagi menjadi 2 bentuk. Yang pertama itu adalah anabolisme, terjadi ketika reaksi kimia menyusun senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks. Anabolisme membutuhkan energi untuk menyusun senyawa tersebut menjadi senyawa kompleks dan bersifat eksergonik. Salah satu bentuk anabolisme adalah proses fotosintesis yang terjadi pada tumbuhan. Yang kedua adalah katabolisme. Mana katabolisme terjadi ketika reaksi kimia mengurai senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Katabolisme akan menghasilkan energi ketika mengurai senyawa kompleks tersebut menjadi senyawa sederhana dan bersifat endergonik. Salah satu bentuk katabolisme adalah proses respirasi pada makhluk hidup. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metabolisme karbohidrat. Metabolisme karbohidrat mencakup penguraian atau katabolisme, sintesis atau anabolisme, dan perubahan bentuk karbohidrat dalam tubuh organisme. Bentuk karbohidrat yaitu glukosa akan diurai menjadi senyawa gula sederhana, yaitu monosakarida. Saat makanan dicerna dalam tubuh, karbohidrat akan melalui proses hidrolisis, yaitu penguraian menggunakan bantuan air. Pencernaan karbohidrat tersebut terjadi dengan cara mengurai senyawa kompleks polisakarida menjadi senyawa sederhana monosakarida. Nah, ketika makanan dikunyah dalam mulut, makanan akan bercampur dengan air liur yang mengandung enzim tialin yang akan menghidrolisis pati menjadi sebuah maltosa dan gus-gus glukosa kecil yang terbentuk dari 3-9 gugus glukosa. Setelah makanan tersebut ditelan masuk ke dalam lambung, makanan tersebut akan bercampur dengan zat yang disekresi lambung. Kemudian, makanan tersebut akan masuk ke dalam duodendum dan bercampur dengan getah pankreas. Hasil akhir dari metabolisme karbohidrat adalah senyawa-senyawa gula dalam bentuk fruktosa, glukosa monosakarida, dan manosa. Senyawa-senyawa ini kemudian akan diabsorpsi melalui dinding usus dan akan terbawa oleh hati oleh darah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang metabolisme lemak. Metabolisme lemak adalah proses di mana sel lemak akan dicerna kemudian dipecahkan untuk menghasilkan energi atau disimpan dalam tubuh sebagai cadangan energi. Proses metabolisme lemak terjadi dalam usus dan dibantu oleh enzim lipase yang terkandung dalam usus. Ketika makanan masuk dalam usus akan mengalami kontraksi yang merangsang keluarnya hormon kolestokinin. Hormon tersebut merangsang kantong empedu berkontraksi dan menghasilkan cairan empedu. Cairan empedu mengandung garam yang berfungsi untuk mengemulsi lemak menjadi butiran lemak dengan ukuran yang lebih kecil. Ukuran butiran lemak yang lebih kecil akan memudahkan proses hidrolisis lemak dan lipas yang diproduksi pankreas. Proses metabolisme sebagian besar terjadi dalam usus, namun juga dapat terjadi pada hati, sel-sel otot, dan sel-sel lemak untuk dipakai sebagai energi atau disimpan sebagai energi cadangan. Nah, selanjutnya
saya akan menjelaskan inti dari materi yang saya buat, yaitu keterkaitan metabolisme karbohidrat dengan metabolisme lemak. Nah, keterkaitan antara dua metabolisme ini adalah dapat hasil akhir pencernaan lemak yang berupa gliserol akan masuki jalur metabolisme karbohidrat melalui reaksi antara glukosa dan pirufat, atau gliserol pirufat masuk jalur metabolisme karbohidrat. Sementara itu, hasil akhir pencernaan lemak yang berupa asam lemak akan mengalami beta-oksidasi menjadi unit-unit yang terjadi atas dua karbon. Setiap unit dua karbon akan mengikat satu molekul CoA menjadi molekul asetil-CoA yang dapat masuk ke dalam jalur metabolisme karbohidrat. Gliserol dapat berubah menjadi glukosa dan atau pirufat tergantung kebutuhan sel akan energi. Demikian halnya asetil-CoA. Jika sel tidak membutuhkan energi atau kebutuhan energi masih atau sudah cukup, maka asetil-CoA yang berasal dari beta oksidasi akan disintesis kembali menjadi komponen lemak. Karbohidrat pun jika berlebih akan diubah menjadi lemak yang disimpan di jaringan lemak di bawah kulit atau jaringan adiposa. Demikian presentasi yang dapat saya bawakan. Jika banyak salah kata, mohon dimaklumi. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.